Dia bisa ikut dijerat atau enggak gitu, karena sebagian dia ibaratnya dia kalau nggak punya salah kenapa harus bayar. Yang sisi lain juga ya dia mungkin ketakutan gitu sampai akhirnya dia berusaha untuk menutup mulut tersangka gitu. Jadi begini, jadi kasusnya si pelapornya RJ ini kan kita bukan kasus penyuapan. Jadi tidak ada laporan mengenai penyuapan, apalagi ini swasta ketemu swasta. Tapi dominan bahwasanya ini adalah kasus pemerasan sebenarnya ya. Pemerasan yang didahului oleh pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Baru kemudian berikutnya dari pemerasan ini timbullah yang namanya TPPU ya, karena uangnya sudah ngalir, sudah diterima dan ngalir kemana-mana. Apakah ada penyuapan di situ? Jawabannya tidak, karena penyuapan hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi, begitu. Tapi ini kan tidak ada penyuapan ya. Jadi si RJ lepas dari posisi penyuapan. Kalau posisi dia dianggap sebagai menjebak si Nikita Mirzani atau kemudian dianggap sebagai dia kemudian menyokok-nyokok bahasanya itu kan, itu jawabannya rasanya kecil kemungkinannya. Karena apa? Berkemungkinan satu, produknya RJ sebenarnya belum layak sebagai produk, atau sebenarnya produknya sudah layak sebagai produk, tapi kemudian karena takut suaranya si Nikita Mirzani ini sebagai influencer ini mempengaruhi nilai produk itu sendiri, makanya buru-buru sudah si RJ ini kemudian mencoba membicarakan dengan si Nikita Mirzani. Persoalannya pembicaraan ini kemudian tergiring menjadi upaya-upaya pemerasan oleh yang diduga Nikita Mirzani dengan si Mail. Jadi itu dia. Jadi ada memang faktor ketakutan dari si RJ ini. Walaupun faktanya produknya itu benar, tapi karena ketika dicitrakan secara negatif oleh para influencer atau sekelas Nikita Mirzani, tentunya akan takut bahwasanya ini nanti produknya menjadi anjlok nilainya atau menjadi tidak bernilai, sehingga akhirnya diupayakan supaya lu jangan bicara deh, kan begitu bahasa kasarnya kan, jangan bicara nih gimana caranya kita menyelesaikan. Itulah kemudian yang kemudian dijadikan jalan oleh sekelas Nikita Mirzani untuk melakukan pemerasan dan Mail melakukan pemerasan. Jadi lebih kepada upaya di sisi aja supaya ini masalah jangan ribut, tapi kemudian ini dipakai kesempatan untuk melakukan pemerasan. Itu kalau mulanya dari si RJ. Tapi kalau memang ada praduga dari penyidik Polda Metro Jaya bahwasanya kemungkinan memang ini sudah disetting oleh grupnya Nikita Mirzani CS, bahwasanya ini akan masuk perangkap kawan ini. Jadi mereka udah mulai sounding tentang produknya RJ ini dari awal, sehingga timbullah. Jadi trigger pertama bukan dari RJ sebenarnya. Trigger pertama itu dari Nikita Mirzani sendiri yang kemudian melakukan eksplanasi atau melakukan kritik terhadap produknya si RJ. Kan tidak dimulai oleh RJ sendiri kan, dimulai dari Nikita Mirzani sendiri dan kelompoknya, sehingga ini ke bawah, si RJ ini ke bawah, sehingga dia terhanyut dan kemudian dia akhirnya berupaya melakukan upaya untuk penyelesaian secara baik gitu. Jadi tetap ini disebut sebagai pemerasan karena ini pasti dimulai oleh trigger pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Nama baik apa? Nama baiknya si RJ dan nama baik produknya gitu. Jadi ini pertamanya sebenarnya mula-mula. Jadi bukan RJ tiba-tiba datang ke Nikita, tapi ada penyebabnya, yaitu ada trigger dari upaya-upaya penyampaian kritik produk yang kemudian bisa dianggap sebagai mencemarkan nama baik produknya dan orangnya. Bang, tadi kan tidak bisa di penangguhan penahanan, apakah itu bisa di restoratif justice? Kasus pemerasan tidak dikenal restoratif justice, kasus pembunuhan tidak dikenal restoratif justice, kasus pencurian juga, kemudian kasus perkosaan juga tidak dikenal yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu hanya dikenal untuk kasus-kasus delik aduan. Delik aduan ini yaitu pertama pencemaran nama baik bisa diadakan restoratif justice, tapi kalau pemerasannya tidak gitu. Nah, selain itu kasus perselingkuhan, perzinahan yang dasarnya adalah delik aduan bisa diadakan restoratif justice. Selain itu tidak ada perkara-perkara pidana yang kemudian punya posisi untuk di restoratif justice kan. Hanya dua tadi kan. Jadi yang tidak bisa pembunuhan, perkosaan, percabulan, pemerasan, pencurian, apalagi narkotika, itu nggak bisa diadakan restoratif justice. Jadi ya sudah, posisi restoratif justice tidak ada. Kemudian kasus-kasus seperti ini juga tidak dikenal yang namanya penangguhan penahanan. Walaupun ada hak dari para tersangka ataupun keluarga ataupun penasihat hukum untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi kasus-kasus ini pada umumnya tidak dikenal penangguhan penahanan. Jadi Nikita Mirzani
kemudian agak sulit mendapatkan penangguhan penahanan kecuali yang bersangkutan sakit parah atau ada apa, sehingga yang ada adalah pembantaran gitu di rumah sakit kepolisian. Bang, dari topik bang soal musisi 29 musisi